Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ayah bunda yang berbahagia? Pada kesempatan ini kita akan berbincang dengan tema gaya belajar anak usia dini. Gaya belajar adalah cara yang paling disukai untuk memproses informasi. Setiap anak mempunyai gaya belajarnya masing-masing. Kita orang dewasa juga mempunyai gaya belajar sendiri. Ketika kita ingin tahu caranya memasak rendang dan kita belum pernah membuatnya, bagaimana cara belajar kita? Kalau kita lebih suka membaca buku resep, berarti gaya belajar kita cenderung visual. Tetapi jika kita senang menelpon teman, menanyakan caranya, mendengarkan penjelasannya, berarti gaya belajar kita auditori. Dan kalau kita lebih suka praktek, langsung membeli bahannya, mencoba, mempersiapkan alat masaknya, mencoba-coba, try and error, maka kita termasuk gaya belajar kinestetik. Ayah bunda yang berbahagia, gaya belajar anak ada 3 macam. Yang pertama adalah anak dengan gaya belajar visual, yaitu yang menerima dan mengolah informasi melalui penglihatannya, mengandalkan penglihatan untuk belajar. Kalau mendengar saja, dia akan lupa menikmati segala hal yang bisa dilihat oleh kedua matanya. Dia lebih mudah mengingat jika sudah melihatnya. Dia perhatian dengan penampilan, menyukai kombinasi warna, garis, aneka bentuk. Anak dengan gaya belajar visual di dalam kelas, dia akan bersikap tenang. Anaknya penurut dan berprestasi. Ketika guru menyodori buku, dia akan tertarik dan paham akan belajar dan dibacanya. Kunci dari anak tipe gaya belajar visual ini adalah membaca. Karena dengan membaca, sarana dia untuk belajar. Jumlah anak visual berjumlah 29%. Ayah bunda yang berbahagia, yang kedua adalah gaya belajar auditori. Anak auditori melakukan kegiatan belajar dengan mengandalkan pendengaran. Model cara mengajar guru yang suka ceramah akan disukai oleh anak auditori. Guru zaman dahulu mengajar anak dengan ceramah, dan anak auditori ini diuntungkan. Anak auditori biasanya cuek, sepertinya pelajaran tidak diperhatikan. Namun sebenarnya anak auditori itu merekam. Anak auditori cukup mendengarkan saja, dia sudah paham. Anak auditori ini bisa menghafal dengan mudah. Cukup disediakan media MP3 atau orang tua telaten berbicara terus pelajarannya, dia akan memahami. Cirinya memang betul-betul pendengarannya tajam. Mereka jika membaca buku dibaca dengan lantang. Kuncinya adalah mendengarkan. Jumlah anak auditori ini sebanyak 37%. Ayah bunda yang berbahagia, yang perlu kita waspadai pada anak tipe belajar auditori ini adalah faktor lingkungan. Karena apa yang didengarkan dari lingkungan akan ditiru oleh anak auditori. Ketika dari lingkungan dia mendengar pembicaraan kasar, akan ditirunya. Dan tugas kita sebagai orang tua, sebagai guru adalah meminimalisir, membatasi bahaya dari lingkungan dengan cara mengawasi pergaulan anak-anak auditori. Yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Gaya belajar yang melibatkan gerakan. Kuncinya adalah gerakan. Anak ini tidak cocok kalau belajar mendengar atau melihat, tetapi harus dipraktekkan. Ketika di kelas dibahas tentang pelajaran tema binatang,
dilihatkan langsung dengan binatangnya, dengan ayam, dengan kucing, dengan kodok. Dia pandai meniru mimik temannya. Dia senang menulis di udara. Anaknya tidak bisa diam, tidak bisa duduk tenang, sukanya lari. Tidak sampai 5 menit, dia sudah gerak melakukan banyak hal. Dia suka sekali olahraga. Anak kinestetik tidak bisa belajar dengan membayangkan materi pelajaran, karena belajar anak kinestetik dari pengalaman. Ayah bunda yang berbahagia, sebagai orang tua, sebagai guru, sebaiknya kita memahami gaya belajar anak. Bagaimana cara menghadapi anak kinestetik? Orang tua dan guru dituntut untuk lebih kreatif. Anak kinestetik hafal dengan gerakan, mengenal huruf dengan gerakan, mengenal angka dengan gerakan. Mereka happy dengan gerakan, ingatannya dari gerakan. Mari kita libatkan gerakan fisik saat belajar anak kinestetik. Kita tidak membatasi gerakan anak tipe belajar kinestetik selama tidak berbahaya. Saat belajar di dalam kelas, biasanya anak kinestetik ini banyak alasannya supaya dia bisa pindah-pindah. Dia minta minum, minta makan, mau ke toilet, pengen lihat-lihat di luar. Bagaimana cara kita sebagai orang tua dan guru? Tip untuk mengajar anak kinestetik adalah penuhi semua alasan di awal kegiatan belajar, sehingga anak merasa puas di luar. Makan dulu, minum dulu, ke toilet dulu, sehingga saat belajar, ketika dia minta makan, sudah, minta minum juga sudah. Guru dituntut untuk paham tipe gaya belajar kinestetik agar kebutuhan anak kinestetik terakomodasi belajarnya. Jumlah anak kinestetik sebesar 34%. Kita sebagai orang tua, sebagai guru, mengetahui gaya belajar anak, tujuannya untuk mengembangkan kemampuan anak, agar kita lebih bijak dalam menyikapi gaya belajarnya yang disukai anak seperti apa, sehingga kita bisa mensupport belajar mereka agar anak-anak kita mendapatkan hasil yang optimal. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.